Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi wa yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaj wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu, para jamaah sekalian, niki hadir juga bapak-bapak. Bapak-bapak boleh hadir, bukan masalah. Namun niki kajian muslimah. Namun kalau bapak hadir ya paling di pinggir-pinggir sini bukan masalah, walaupun ini pengajian khusus untuk ibu-ibu. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, dan kita berdoa supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berat. Juga kita bersyukur pada Allah kita mendapatkan nikmat umur panjang dan waktu senggang. Mugi-mugi nikmat ini juga dapat kita manfaatkan untuk senantiasa taat dan menambah ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan ilmu, memberikan kita taufik dan hidayah untuk beramal soleh dan juga untuk menjauhi segala macam maksiat. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian, sebelum kami memulai, ada beberapa poin yang penting di sini sebagai tambahan ilmu bagi kita sekalian. Yang pertama, niki kaitannya kalian sholat berjamaah. Ibu-ibu perlu pahami tadi sebelum saya memulai sholat, tadi diingatkan bahwa kalau sholat berjamaah, shaf niku mesti bersambung. Yang dimaksud bersambung gimana? Kalau terutama jamaah yang berada di luar masjid, itu harus bersambung dengan jamaah yang ada di dalam masjid. Contoh misalnya yang tidak dibolehkan tidak bersambung, jenengan di masjid sini sholat, terus ada yang dari SMP Muhammadiyah situ melaksanakan sholat juga dari dalam ruangan kelas. Dia cuma mendengar bacaan imam saking masjid dan tidak melihat langsung. Seperti ini baiknya tidak dilakukan. Artinya tidak diniatkan berjamaah. Soalnya apa? Safnya tidak bersambung. Namun seandainya di sini sholat, Masjid Al-Huda niki sholat dan safnya bersambung sampai pasar sana, misalnya nih, rekan pasar niki bersambung, wonten sof terus sampai pasar, maka sholatnya sah dengan catatan bersambung. Karena nanti jamaah yang paling belakang lihat di depan, lihat di depannya lagi, depan terus sampai masuk masjid. Terus nomor kali ini kaitannya kalian sholat. Bapak ibu-ibu sekalian, untuk ibu-ibu itu mesti memperhatikan tertutupnya aurat. Kalau ibu-ibu itu pakaiannya nggak panjang nutup sampai kaki, maka baiknya tambah lagi ngangge sarung apa ruko untuk nutupi bagian bawah, nutup sampai kaki, karena kaki itu merupakan aurat yang mesti ibu-ibu tutup. Kadang ada yang sholat namun masih menggantung ya rok yang di bawah, nggak boleh. Ya, walaupun ngangge kos kaki ini belum menutupi sempurna,
harus dibawanya itu pakai ya kain opo ruko yang nutupi sampai kaki, agar aurat ini yang tujuannya untuk ditutupi, benar ditutupi secara sempurna. Nah, adapun sekarang pembahasan kita bahas melanjutkan pembahasan saking tafsir surat An-Nur. Kemarin telah kita bahas di dua pertemuan pertama, ayat pertama dan kedua, yaitu membahas hukum bagi pezina. Bagi yang sudah menikah terus berzina, maka dikenai hukuman rajam sampai mati. Bagi yang belum menikah kemudian berzina, hukumannya adalah 100 kali cambuan atau 100 kali dera. Terus pembahasan kedua yang kita bahas tentang hukum pezina, pasangannya itu adalah dengan pezina. Peselingkuh itu pasangannya dengan peselingkuh, dan tidak pantas bagi orang beriman kecuali sampai bertobat. Nah, kemudian di pertemuan ketiga kali ini, Sabtu Legi 3 Muharram 3 Surah 1439 Hijriah, kita bahas ayat keempat dan kelima tentang menuduh selingkuh. Kalau tadi tentang masalah zinanya itu dosa besar, di sini juga dibahas tidak boleh kita menuduh orang itu selingkuh tanpa ada bukti. Ya, tanpa ada bukti. Buktinya bagaimana? Nanti akan dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 4 sampai 5 di dalam buletin yang disajikan pada ibu-ibu sekalian. Monggo dibaca Bu Sri ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika fa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kita lihat ini tentang menuduh orang lain itu selingkuh, baik yang dituduh itu laki-laki atau perempuan. Namun yang dituduh di sini adalah perempuan yang Allah sebut muhsanat. Muhsanat ini perempuan yang baik-baik. Nanti akan ada penjelasannya. Kalau mau menuduh di sini dikatakan kalau tidak mendatangkan arba'ati syuhada. Kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi. Hitungannya 4 nih, tidak bisa kurang. 4 di sini pun laki-laki. Kalau 4-nya ada 1 perempuan nggak bisa. Ya, ini saksi melihat langsung. Melihatnya bagaimana? Nanti ada penjelasannya. Ya, di sini melihat langsung 4 orang ini. Kemudian kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka yang menuduh dihukumi cambuk, dihukumi dera. Sebanyak berapa? Samanina jalda, sebanyak 80 kali cambuan. Kalau kemarin yang selingkuh berapa? 100. Ini kalau yang nuduh, ini cuma nuduh saja, malah kena cambuan juga sama. Kalau sini hukumannya turun, kalau yang sebelumnya 100, ini dikenakan 80 kali cambuan. Dan hukumannya tidak boleh terima persaksiannya lagi selamanya, dan dia dihukumi sebagai orang yang fasik. Kecuali di sini kalau dia mau bertobat.
Kalau dia mau bertobat setelah itu dan mau memperbaiki diri, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang kita lihat maksud ayat terlebih dahulu. Monggo. Al-Muhsanah dalam ayat yang dimaksud adalah perempuan merdeka, balik dan benar-benar menjaga diri dari zina. Wanita semacam ini yang dituduh berzina dalam ayat, namun kalau yang dituduh berzina adalah seorang laki-laki, juga terkena hukuman qadhaf yang sama seperti dalam ayat. Baik. Ada di sini istilah muhsanat. Muhsanat itu wanita yang menjaga diri. Di sini wanitanya adalah merdeka, bukan budak. Kalau dulu di masa silam itu ada perbudakan atau kita sebut juga dengan hamba sahaya. Wanita yang dituduh di sini juga sudah balik dan wanita di sini benar-benar menjaga diri dari zina. Contoh ciri-cirinya yang kalau kita ini sulit untuk menuduh dia itu berzina atau selingkuh, kalau perempuan tersebut adalah orang yang menutupi aurat. Ini lebih berat menuduhnya dibandingkan dengan orang yang tidak menutupi aurat, dibanding orang yang tidak memperhatikan menutupi aurat, alias tidak pakai jilbab. Karena wanita yang seperti ini berarti sudah jaga kehormatan diri, tidak bisa dituduh sembarangan, tidak bisa difitnah sembarangan, tidak bisa disebar isu sembarangan pula. Harus ada bukti dulu baru kita bisa bicarakan seperti itu. Nah, di sini bagi yang menuduh malah kena masalah. Kalau dia tuduh dan tidak bisa mendatangkan bukti 4 orang saksi tadi, dia dikenakan hukuman qadzaf. Istilahnya apa? Qadzaf. Ya, qadzaf itu apa? Hukuman yang diberikan pada orang yang menuduh orang lain selingkuh, lantas tidak membawa 4 orang saksi, malah orang ini yang dihukumi 80 kali cambukan. Hukumannya namanya qadzaf. Terus Qadzaf adalah menuduh yang lain telah berzina, yaitu seseorang mengatakan wahai pezina atau ucapan lain yang dapat dipahami yang merupakan tuduhan berzina kepada orang yang soleh atau baik. Orang yang melakukan qadzaf didera 80 kali cambukan. Lihat, dia mengatakan pezina, peselingkuh, tukang selingkuh, padahal dia tidak bisa membawakan saksi, tidak ada bukti. Maka di sini yang nuduh dia dikenakan 80 kali cambukan tadi. Hukumannya namanya qadzaf. Terus apabila ada 4 orang laki-laki dari kaum muslimin yang merdeka atau bukan budak dan mereka adil bukan fasik, memberikan kesaksian bahwa mereka melihat zakat laki-laki pada faras kemaluan wanita bertemu sebagaimana timba jatuh dalam sumur, maka diperintahkan hukuman had zina untuk laki-laki dan perempuan tersebut. Baik, kalau ada 4 orang nonton, gampangannya silahkan nonton aja nih. Soalnya ini bareng-bareng ini. Ini bukan wong siji loh ini. Ya, nonton bareng. Ya, 4 orang sekaligus yang nonton apa? Lanang. Kalau perempuan enggak, perempuan nanti jadi 2 malahan. Jadi harus double jumlahnya. Namun ini kita bahas laki-laki. Yang ditonton 4 orang laki-laki itu merdeka. Mereka bukan orang yang fasik. Jadi di sini yang nonton di sini bukan pemabuk. Bukan sama-sama peselingkuh juga. Karena kalau nuduh peselingkuh mungkin ada rasa cemburu. Wah, kok sudah diambil orang lain. Sehingga nggak bisa. Harus yang nuduh orang yang baik-baik juga. Lihat, bukan nuduh. Lihat, yang lihat jadi saksi juga orang yang baik-baik. Orang soleh, bukan orang yang fasik. Maka di sini dikatakan, maka 4 orang saksi ini ada, maka yang laki-laki dan perempuan yang selingkuh tadi dijatuhi hukuman had zina. Kalau wis nikah kemarin, hukuman rajam sampai mati. Kalau urung rapi, 100 kali cambukan. Terus
Namun apabila ada 3 orang memberikan persaksian sedangkan orang keempat mengingkarinya, maka ketiga orang tersebut dihukum dengan hukuman had qadhaf, yaitu menuduh berselingkuh atau berzina berdasarkan ayat yang mulia di atas. Nah lihat, namun kalau saksinya cuma 3, sudah nonton bareng juga, namun baru 3. Yang satu ada, namun dia bilang saya nggak lihat. Itu tuduhannya nggak benar. Yang satu bilang seperti itu, cuma ada 3 orang jadinya, tidak sampai jadi 4, malah 3 ini yang kena hukuman. Siapa suruh yang nonton kurang? Gampangnya kayak gitu. Siapa suruh yang nonton itu kurang? Harus jadi 4. Kalau ada 4, 3 bilang iya, kami lihat langsung. Yang satu bilang saya nggak lihat. Berarti kurang ya? Kurang. Berarti 3 orang ini semuanya masing-masing 80 kali cambukan. Kalau cuma 2 juga sama. 2 ini ngatakan orang ini selingkuh, 2 orang ini 80. Masing-masing 80 kali cambukan. Terus Qadhaf termasuk dari dosa besar yang diharamkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qadzaf termasuk dosa besar. Ya, ini termasuk dosa besar. Zinanya kita sudah pelajari kemarin, masuk dosa besar. Nuduh orang yang berzina, nuduh orang yang berselingkuh sama pula, termasuk dosa besar. Nah, langsung dibaca hadisnya, artinya langsung jauhilah. Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina wanita mukminah yang tidak tahu menahu serta terjaga kehormatannya. Baik, di sini Nabi SAW sebutkan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Apa saja 7 dosa besar? Para sahabat tanya, Nabi SAW menjawab, 1. Menyekutukan Allah alias berbuat syirik. Syirik ini macam-macam bentuknya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan Nabi SAW bukan hanya melarang perbuatan syirik saja, namun segala perantara yang mengantarkan pada perbuatan syirik itu juga dilarang. Contoh yang Nabi SAW itu ingatkan, hati-hati berlebihan pada orang soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Nggak boleh bersikap berlebih-lebihan. Contoh, kita menganggap doa lebih afdal itu kalau berdoa di kubur tiang soleh. Ya, ini walaupun dia tidak minta langsung, namun menganggapnya doa lebih afdal di situ. Ini para ulama masukkan dalam perantara menuju syirik. Itu pun nggak boleh. Contoh lagi, kebiasaan kita, sebagian kita itu sering memiliki keyakinan takhayul atau tatayyur. Takhayul atau tatayyur. Tatoyur itu kalau istilah tiyang Arab, kalau mereka mau pergi safar nih apa safar? Safar nih apa? Bepergian. Contohnya apa tuh safar? Ajeng tindak umroh. Perjalanan jauh. Mau pergi dari sini, dari Pelayan sampai Surabaya. Itu namanya safar. Nah, safar ini tadi kita bahas ini istilah orang Arab tentang tatayyur. Mereka itu kalau orang Arab, tiang Arab itu ingin melakukan safar perjalanan jauh, untuk menentukan hari baiknya mereka timbang-timbang dengan menggerakkan burung. Kalau burung itu dihentak, burungnya itu terbang ke kanan, oh berarti nasibnya baik. Oh berarti hari Sabtu ini bagus untuk perjalanan. Sabtu Legi ini bagus untuk
perjalanan. Namun ketika dihentak tadi burungnya terbang ke kiri, oh berarti hari Sabtu ini nggak boleh safar. Milih-milih dino, milih-milih hari bagus. Itu sudah dilakukan oleh tiang Arab dan Nabi SAW sebut inna tiyarata syirkun, inna tiyarata syirkun, inna tiyarata syirkun. Beranggapan sial sampai nggak jadi safar tadi itu syirik, atau tidak sampai hajatan itu syirik. Beranggapan sial itu syirik, beranggapan sial itu syirik. Istilah tiang Arab namanya tatayyur, atau kita menyebut takhayul. Ini masuk apa? Syirik. Itu dosa besar pertama. Bahkan ini dosa besar nomor wahid, nomor 1. Orang yang melakukannya bisa keluar dari Islam, atau dia melakukan dosa besar yang paling besar. Yang kedua di sini disebut sihir. Sihir ini bahasa kita santet dan semacamnya. Ya, pakai pelet, pakai susu. Ada juga bentuknya berupa jimat, berupa raja, berupa penglaris, berupa semacam itu. Macam-macam bentuknya. Kalau ini bentuknya sihir untuk menimpakan penyakit pada orang, supaya orang itu jatuh sakit. Bahkan ada yang bisa membuat gara-gara santet ini buat orang jadi mati. Yang melakukan sihir itu berarti melakukan dosa besar. Bahkan sihir ini sebenarnya dosa kesyirikan yang membuat pelakunya itu keluar dari Islam. Dosa besar yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Bunuh orang itu juga dosa besar. Yang keempat, memakan harta riba. Riba itu artinya aziyadah, tambahan. Kalau kita bahas riba di sini yang dimaksud adalah tambahan pada sesuatu yang khusus. Kalau contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama, riba itu ada 3 macam. Ada riba fadl, riba nasi'ah, dan riba dalam qard, riba dalam utang piutang. Riba nasi'ah misalnya yang dimaksud adalah riba karena ada penundaan. Untuk barang-barang ribawi, ada emas, perak, mata uang, kurma, garam, itu mesti dalam penyerahan itu untuk dibarter, ditukar langsung harus tunai. Istilah Nabi SAW ya dan biyadin. Kalau ada yang tertunda berarti masuk riba nasi'ah karena ada penundaan. Ada juga istilahnya riba fadl, riba karena ada penambahan. Kita ingin menukar emas yang jelek dengan emas kualitas bagus, berarti harus nambah. Namun Nabi SAW katakan kalau baiknya ditukarnya tidak langsung. Emas yang jelek dijual dulu, baru nanti beli emas yang bagus. Kalau ditukar langsung syaratnya harus jumlahnya sama. Ya, harus jumlahnya sama. Mislan bimislim, kata Nabi SAW. Ditukar 2 gram, ya, ini dapat juga 2 gram, tidak boleh lebih. Maka cara yang dilakukan adalah tidak menukar langsung. Ada juga riba yang disebut riba qard, yaitu riba dalam utang piutang. Yang dimaksud ini adalah jika ada tambahan atau manfaat dalam utang piutang ketika mengembalikan. Meminjam 1 juta rupiah, kembalikan 1 juta 200 atau 500? Ada yang 200, ada yang bisa nambah terus sampai 500. Itu namanya riba dalam istilah utang piutang atau riba qard. Juga di sini juga adalah makan harta anak yatim tanpa jalan yang benar, dia ambil lebih daripada kebutuhan. Ini juga masuk dosa besar. Juga lari saking medan perang, ini juga masuk dosa besar. Yang terakhir di sini adalah menuduh wanita mukminah yang baik-baik, yang tidak tahu menahu tentang urusan zina, dia tuduh telah berzina atau selingkuh. Berarti yang menuduh ini telah melakukan dosa besar. Sekarang kita lihat tentang penetapan hukuman qadzaf di masa baginda Nabi SAW. Adapun penetapan hukum qadzaf disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Awwalu li'anin." Langsung artinya saja, awal mula li'an
atau saling melaknat karena tuduhan zina dalam Islam terjadi pada kasus Syarik bin Sama dituduh oleh Hilal bin Umayyah telah selingkuh dengan istrinya. Lantas Nabi SAW berkata, "Wahai Hilal, bawakan 4 orang saksi. Jika tidak, maka engkau akan dikenai hukuman had atau dera di punggungmu." Baik, lihat. Ini kalau kasus ini terjadi, ini masih ada lanjutan ayatnya Ibu. Ini baru ayat 45 tentang masalah li'an. Itu maksudnya gini. Ini tadi 4 orang saksi nih. Suami sudah nuduh istrinya selingkuh. Suruh bawa 4 orang saksi nggak bisa. Ya. Apa yang dilakukan? Nanti kalau dalam hukum Islam, dalam persidangan, 2 orang ini dipanggil. Ya, 2 orang dipanggil. Suami yang nuduh itu hadir di depan pengadilan, istri yang dituduh juga hadir. Kemudian dua-duanya saling li'an, saling mendoakan laknat. Laknatnya bagaimana? Si suami kan tadi yang nuduh. Maka suami nanti dia berkata seperti ini. Dia berkata pada depan Pak Hakim, "Pak Hakim, demi Allah, apa yang saya saksikan itu istri saya itu benar-benar selingkuh. Kalau saya ini bohong, azab Allah nanti untuk saya. Laknat Allah nanti untuk saya." Istrinya balas. Ini nggak main-main ini, karena ini kalau bohong berarti langsung kena azab. Istrinya jawab, "Ya, Pak Hakim, demi Allah saya itu bersumpah, saya tidak selingkuh. Kalau tuduhan suami saya benar, azab Allah nanti untuk saya. Laknat Allah nanti untuk saya." Kalau orang ini ternyata dia selingkuh, pasti dia nggak akan berani seperti ini. Karena azab, hukuman langsung datang ketika itu juga. Saling melaknat namanya. Nah, ini punya konsekuensi berat sekali Bapak Ibu sekalian. Ini punya konsekuensi berat. Yang pertama, kalau li'an terjadi sudah saling laknat di depan pengadilan, suami istri cerai dan pisah selamanya. Nggak bisa rujuk-rujuk lagi, nggak bisa kembali lagi. Walaupun nanti si suami ralat, tuduhan saya tadi tidak benar, nggak bisa kembali. Selamanya sampai mati nggak bisa kembali. Konsekuensinya seperti itu. Hukuman lainnya ini tentang masalah kalau ini ada anak tadi. Anak hasil selingkuh, hamil perempuannya. Maka anaknya ini punya status hukum lagi. Anaknya ini dinasabkan pada siapa? Bisa jadi perempuan ini sudah punya suami. Ya, kita bahas ini istrinya ini sudah punya suami. Perempuan ini sudah punya suami. Terus hamil dengan laki-laki lain. Maka kasus ini tergantung suaminya yang asli ini mau menerima anak itu ataukah tidak. Kalau laki-laki ini mau menerima, kata Nabi SAW, al-waladu lil firash wal akhiru al-hajaru. Anak itu jadi milik yang punya ranjang. Berarti kalau dia punya suami yang sah, berarti anak itu walaupun dengan laki-laki lain, dia jadi milik suaminya yang sah. Ini kalau laki-lakinya mau menerima. Namun kalau laki-lakinya nggak mau menerima, anak ini wal akhiru al hajaru, laki-laki yang jadi laki-laki biologisnya yang bukan biologis langsung dengan perempuan ini tidak mendapatkan apa-apa, cuma mendapatkan batu saja, berarti tidak boleh dianggap bapak. Anak itu lahir tanpa bapak. Konsekuensinya anak ini disandarkan pada ibunya, bukan pada bapak biologisnya, namun disandarkan pada ibunya. Ini langsung seperti itu, konsekuensinya seperti itu. Nanti masalah selanjutnya ke masalah waris, ke masalah perwalian ketika nikah makin berat lagi. Ini nggak main-main loh ini. Ini kalau bapak biologisnya malah ngaku itu anaknya, itu malah nantinya ketika jadi wali nikah tidak sah. Jadi wali nikah tidak
sah. Kalau secara hukum Islam seperti itu, saya tidak bahas dengan hukum yang diterapkan saat ini. Namun kalau hukum Islam diterapkan seperti itu jadinya. Terus sekarang lompat ke faedah. Nah, tadi yang selingkuh tadi Syarik dituduh selingkuh dengan istrinya Hilal, maka Hilal itu dipanggil. Kamu datangkan saksi atau enggak kamu kena hukuman qadzaf. Punggungmu itu dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Kalau tidak, nantinya dia menempuh jalan apa? Li'an, saling melaknat di depan pengadilan. Sekarang lihat faedah ayat 4 dan 5. Faedah ayat 4 dan 5 Quran Surat An-Nur. Orang yang melakukan qadzaf, menuduh selingkuh atau zina termasuk dosa besar dan kefasikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin radhiyallahu anhu mengatakan, fasik adalah orang yang melakukan dosa besar atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Qadzaf ini masuk dosa besar, dan orang yang melakukan qadzaf yang menuduh selingkuh atau berzina dikatakan fasik. Fasik itu apa? Para ulama katakan fasik itu orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Ada orang yang melakukan dosa besar disebut orang fasik. Ada yang terus-menerus diulang terus dosa kecilnya, itu juga namanya fasik. Ya, ini namanya orang fasik. Terus yang kedua, jika menuduh orang berzina tanpa bukti terkena hukuman had berupa dera atau cambukan. Bagaimana lagi jika sampai melakukan zina atau perselingkuhan? Kalau menuduh saja, menuduh orang lain itu selingkuh, itu sudah dikenakan hukuman dera, hukuman had tadi. Apalagi sampai melakukan perselingkuhan atau perzinaan, tentu juga sama-sama haramnya, juga termasuk dosa besar. Terus yang ketiga, hukuman bagi yang melakukan qadzaf lantas tidak membawa bukti ada 3. Didera 80 cambukan, ditolak syahadatnya selamanya sampai bertaubat, dan dihukumi fasik di sisi Allah dan di sisi manusia. Orang yang melakukan qadzaf tadi, qadzaf apa? Nuduh selingkuh, lantas tidak membawa bukti, ada 3 nanti hukumannya. Yang pertama, didera, dicambuk 80 kali. Yang kedua, ditolak syahadatnya. Yang dimaksud syahadatnya sini persaksiannya, selamanya ditolak sampai dia bertobat. Berarti mau jadi saksi nikah pun orang ini nggak bisa, karena sudah menuduh orang lain selingkuh. Untuk jadi saksi nggak bisa, saksinya tidak diterima, persaksiannya tidak diterima. Yang ketiga, dihukumi orang fasik di sisi Allah dan di sisi manusia. Kemudian yang keempat, hukuman qadzaf bagi penuduh dari orang merdeka adalah 80 kali cambukan tanpa ada khilaf beda pendapat di antara para ulama. Adapun untuk hamba sahaya, jika ia menuduh zina selingkuh, hukuman qadzaf baginya adalah separuh dari orang merdeka, berarti 40 kali cambukan. Inilah pendapat 4 ulama mazhab, berbeda dengan Al-Auza'i, Abu Syaur, dan ulama Zahiriyah. Hukuman qadzaf kalau yang nuduh ini orang yang merdeka, bukan budak, maka nanti hukumannya 80. Namun kalau yang menuduh ini orang yang kita sebut tadi budak, maka hukumannya cuma separuh, yaitu cuma 40 kali cambukan. Yang kelima, bagaimana jika seorang muslim menuduh Yahudi dan Nasrani berzina? Apa dikenakan hukuman qadzaf? Jumhur atau mayoritas ulama menyatakan tidak ada hukuman had, baik yang dituduh adalah laki-laki atau perempuan dari ahli kitab. Nah, lihat, jika ini muslim nuduh ahli kitab itu telah selingkuh, apakah nantinya dia dikenakan hukuman qadzaf? Kebanyakan ulama katakan tidak.
tidak dikenakan hukuman qadzaf. Namun baiknya nggak perlu nuduh-nuduh orang. Ini tentang masalah hukumannya saja tidak dikenakan 80 kali cambukan. Nah, sekarang sebaliknya. Adapun sebaliknya, jika non-muslim yang menuduh muslim berzina, jika non-muslim yang menuduh muslim berzina, maka dikenakan hukuman had 80 kali cambukan. Imam Qurtubi menyatakan bahwa dalam hal ini tidak ada beda pendapat antara para ulama. Baik. Kalau sebaliknya yang ahli kitab tadi menuduh muslim berzina, maka dia kalau tidak ada 4 saksi dihukumi 80 kali cambukan. Kata Imam Qurtubi tidak ada beda pendapat dalam masalah ini. Yang keenam, menuduh orang berzina atau selingkuh berarti telah menginjak kehormatannya. Seorang muslim diperintahkan untuk tidak menjatuhkan kehormatan saudaranya. Di sini ada pelajaran penting, ibu-ibu sekalian. Hati-hati nuduh orang selingkuh. Karena ini sama saja kita menjatuhkan kehormatan. Apalagi ini perempuan yang baik-baik. Ini jadi pelajaran untuk urusan apapun itu baiknya tidak menjelek-jelekan orang terus. Ini mohon maaf saya katakan ini pada ibu-ibu karena ini jadi kebiasaan ibu-ibu yang biasanya gosipin orang terus. Iya toh ibu-ibu. Kalau nggak ada kerjaan apa kerjaannya? Ngegosip toh? Iya gitu. Iya. Mau di TK, mau di PAUD, nunggu anaknya sampai pulang, kerjaannya wah ada ibu-ibu nongkrong bareng-bareng itu gosipin orang terus. Ini menjatuhkan kehormatan orang lain, walaupun itu gosipnya benar. Kalau tidak ada tujuan apa-apa, nggak perlu dibahas seperti itu. Ganti topik. Ganti apa? Topik. Atau kalau jenengan nggak bisa ganti topik, mendingan pergi dari tempat semacam itu. Nambah dosa saja terus. Ya, itu nambah dosa. Kalau ini sudah jelek-jelekan tetangga, itu katanya selingkuh, baru katanya loh ini. Nggak ada bukti, jenengan lanjut terus. Wah, iki karo si rondo iki lho, wonge pupeh kuwe rondone iki. Nambah lagi. Sudah 2 kali nuduh orang berarti. Sudah spesifikkan lagi tadi orangnya ini. Tambah lagi dari daerahnya, tambah lagi fitnah macam-macam lagi. Nuduh tanpa bukti, tambah terus fitnahnya makin banyak. Dosanya makin banyak. Ini yang Nabi SAW ingatkan tentang dosa ghibah. Ngegosip itu kalau ibu-ibu berbuat itu namanya ghibah. Apa yang dimaksud ghibah? Kata Nabi SAW, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau ceritakan tentang kejelekan orang lain. Terus sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau itu benar bagaimana? Iya, kalau benar itu namanya ghibah. Kalau tidak benar itu namanya memfitnah. Kalau benar itu namanya ghibah. Kalau tidak benar, fitnah. Bahasa Arabnya buhtan. Nuduh tanpa bukti. Maka ada 2 kemungkinan kalau ibu-ibu nongkrong kemudian ceritakan orang lain, 2 kemungkinan saja. Kalau tidak ghibah berarti fitnah orang. Paham ya? Kalau tidak ghibah berarti fitnah orang. Terserah mau pilih yang mana itu, dua-duanya itu dosa besar. Makanya ganti majelis yang bagus. Kalau lagi duduk seperti itu, kalau bisa ngajarkan kebaikan, ngajarkan kebaikan. Kalau bisa ngajarkan yang lain agama, yang ngajarkan kayak Quran, Iqra, ngajarkan ketika itu di situ. Sehingga duduknya itu jadi duduk yang bermanfaat. Ya memang dosa ibu-ibu kebanyakan itu pada mulut loh ibu-ibu. Pada sini. Kalau saya lanang, mata. Makanya kalau ibu-ibu nangis biasanya nutup mulut. Ini mulutnya yang ditutup. Namun kalau bapak nangis, coba lihat kalau bapak nangis. Apa? Nutup apa? Mata. Karena matanya itu jelalatan kemana-mana. Kalau ibu-ibu, ngobrolnya yang banyak gitu.
ngalor ngidul terus, fitnah orang terus, gibahin orang terus. Ya, fitnahnya dari situ, dosanya dari situ. Makanya hati-hati, terutama untuk omongan ini dijaga baik-baik. Kata Nabi SAW, siapa yang jaga 2 anggota tubuh, yaitu yang pertama mulutnya, yang kedua itu kemaluannya, maka dia mudah untuk masuk surga. Namun kalau ini tidak dijaga, peluang untuk masuk neraka itu besar sekali. Ya, peluang untuk masuk neraka besar sekali. Maka jaga ini baik-baik ya ibu-ibu sekalian ya, dalam hal untuk ngobrol, obrolan itu perlu dijaga. Kalau tidak manfaat ditinggalkan. Kalau sudah bicarakan orang, mending ditinggalkan. Banyak memikirkan aib sendiri, banyak memikirkan dosa sendiri daripada membicarakan orang lain. Terus 7. Persaksian dari orang yang melakukan qadzaf tidaklah diterima sampai ia bertaubat. Karena sifat adalnya itu hilang ketika melakukan qadzaf atau menuduh zina. Kalau orang menuduh zina, adil itu maksudnya kesolihan atau lawan dari kefasikan, ya. Adilnya itu hilang, kesolehannya itu hilang. Sehingga kalau dia bersaksi apapun tidak diterima sampai taubat. Terus yang ke-8. 8. Bagaimana jika ia sudah bertobat dari tuduhannya tadi? Jumhur ulama berpandangan bahwa persaksiannya diterima kalau sudah bertobat berdasarkan ayat kelima dari surat An-Nur di atas. Syarat dari bertobat adalah menampakkan amal soleh. Jadi dia harus bertobat baru persaksiannya itu diterima. Syarat tobat itu apa? Memperbanyak amal soleh, amal kebaikannya itu ditambah. Tobat intinya, kalau orang itu mengikuti sabda Nabi SAW, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dosa itu dengan kebajikan. Sebagian ulama ini, bahkan jumhur ulama itu katakan yang dimaksud, iringilah kejelekan itu dengan taubat. Maka kata Nabi SAW, taubat ini akan menutupi dosa-dosanya yang ada. Maka kalau orang itu bertobat seperti tidak melakukan dosa itu sama sekali. Kata Nabi SAW, man taba minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Siapa yang bertobat dari dosa seperti tidak berbuat dosa itu sama sekali, alias dosanya sudah putih bersih. Seperti tidak berbuat dosa itu sama sekali. Terus yang ke-9. 9. Yang bertobat dari qadzaf, sifat kefasikan juga jadi hilang. Jadi tidak disebut fasik lagi kalau sudah bertobat. Terus yang ke-10. 10. Hukuman had bagi pelaku qadzaf tetap ditunaikan walaupun sudah bertobat, karena hukuman had ini adalah hak sesama manusia yang mesti ditunaikan. Sekarang pertanyaannya, wes tobat, apakah 80 kali cambukan tadi itu dihapus? Tidak dihapus. Sama seperti ini kaitannya, karena ini hukumannya ini berkaitan dengan manusia, karena dia sudah fitnah orang tanpa bukti, dia tidak bawa bukti. Ini sama berlaku kalau hukumnya kaitannya dengan manusia. Contoh, saya pecahkan gelas ini, terus saya minta maaf, ya, saya minta maaf. Apakah gelasnya perlu diganti? Gelasnya perlu diganti enggak? Asalnya kalau baru memaafkan saja, dia cuma katakan iya saya sudah maafkan, itu belum. Gelasnya juga tetap diganti, karena ini untuk orang. Kecuali kalau dia sudah halalkan, sudah gelasnya nggak usah diganti. Kita nabrak orang, kalau dengan minta maaf saja selesai memang. Namun untuk urusan ganti rugi dia yang kita tabrak harus juga diselesaikan. Ini sama juga dengan memfitnah orang dalam kasus selingkuh. Menuduh orang tanpa bukti dalam kasus selingkuh tadi. Hukumannya bagaimana? Tetap dijalankan, tidak terhapus. Yang terhapus cuma kefasikannya. Persaksiannya sekarang sudah bisa diterima, namun hukuman 80 kali cambukan tetap ada. Yang terakhir, 11. Perlu hati-hati dalam menuduh orang lain berzina.
apalagi ketika tidak memiliki bukti. Bukan hanya menuduh zina, untuk tuduhan apapun harus bawa bukti. Kata Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti itu bagi orang yang menuduh, harus datangkan bukti. Bagi yang dituduh, dia cukup bersumpah saja untuk menghilangkan tuduhannya tadi. Oh, saya tidak nyolong. Orang yang dituduh cuma katakan, demi Allah saya tidak nyolong. Kalau ada yang menuduh, dia harus datangkan bukti. Mana buktinya kalau saya itu nyolong? Maka yang nuduh itu harus datangkan bukti. Maka perlu hati-hati kalau nuduh orang, gak sembarangan. Allahu a'lam bishawab. Ini pembahasan ayat 4x5 dari surat An-Nur. Masih berlanjut lagi insyaallah pada Sabtu Kliwon berikutnya. Monggo jika ada yang ditanyakan dipersilahkan lewat tulisan atau lewat mic langsung, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih apa yang diberikan kepada kami. Di sini yang akan saya tanyakan Pak Ustaz terkait dengan tema yaitu tentang selingkuh. Tadi dijelaskan bahwa saksi orang yang berzina atau selingkuh itu harus ada 4 orang. Kurang dari 1 pun tidak sah. Yang menjadi pertanyaan saya, ada 4 orang yang 3 orang itu tahu betul, yang 1 orang tidak tahu. Kemudian karena 3 orang itu betul-betul tahu, tidak sah, yang sehingga terbalik dihukumi cambuk 80 kali. Oke, tetapi bagi yang berzina itu bagaimana Pak? Dosa atau tidak karena saksi tidak memenuhi syarat? Bagi yang berzina, dosa atau tidak? Yang berzina padahal itu sudah berzina. Sudah terjadi berzina. Yang bisa itu orang yang tidak berzina, yang menjadi saksi tidak orang tahu. Yang berzina tidak dihukumi, tapi yang tahu zinanya itu kok disambut 80 kali. Nah sekarang yang selingkuh yang selingkuh tadi sekarang mau mengaku atau tidak? Mengaku Pak, misalnya. Kalau sudah mengaku selesai Bu. Berarti dosa apa itu? Berarti dosa. Ibu-ibu sekalian, kalau wes ngaku berarti wes rampung. Yang keberatan Pak. Ya, saya ulangi, kalau sudah ngaku berarti sudah rampung. Ini masalahnya nggak ngaku-ngaku. Ya, yang kita bahasnya apa? Kalau nggak ngaku, kalau nggak ngaku, ingin hukum dia, mesti datangkan 4 orang saksi. Namun kalau sudah mengaku, wis rampung. Sudah 2 orang ini yang melakukan perselingkuhan dihukumi rajam atau 100 cambukan. Kalau yang ada di masyarakat ini belum berjalan seperti itu. Kemudian siapa Pak yang memberikan hukuman cambuk itu kalau itu akan berjalan? Baik. Kemudian yang kedua kan tentang anak zina. Anak zina itu adalah anak ibunya. Kemudian tidak punya perwalian. Iya. Kenyataan di tengah-tengah masyarakat, anak zina itu kalau sudah hamil ternyata kenyataannya juga tidak sah. Kemudian yang sudah berjalan walinya juga ayah yang hubungan biologisnya itu stabil. Itu bagaimana walinya itu sah atau tidak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab langsung, ini penting banget. Hukumnya tidak dijalankan, ya sudah berarti tugasnya bertobat. Namun kok kalau nggak mampu bertobat bagaimana? Nggak dihukum di dunia, berarti kena hukuman di akhirat yang sangat-sangat berat. Nabi SAW itu pernah bermimpi, kalau tidak salah, ya itu mimpi, dan mimpi Nabi itu benar. Ketika itu beliau berjalan bersama 2 orang malaikat, berjalan melihat siksaan dalam penduduk neraka. Di antara siksaan yang beliau lihat adalah ada laki-laki dan perempuan yang itu kumpul bareng.
kumpul bareng ketika itu dan disiksa bareng ketika itu di dalam neraka. Dan mereka ketika itu dibakar berada dalam tungku di dalam suatu ruangan, ya, dan dibakar dari bawah. Apinya itu datang dari bawah. Kemudian di akhir hadis disebutkan, ini sudah kita sebutkan kemarin, ya, Nabi SAW diceritakan siksaan tadi untuk peselingkuh. Ketika mereka berzina, karena yang dari bawah yang melakukan perzinahan yaitu kemaluannya, maka api itu dinyalakan dari bawah. Seperti itu hukumannya. Kalau tidak dihukumi di dunia, ada hukuman di akhirat yang sangat-sangat adil. Makanya wajib segera bertobat. Kalau tidak ada hukum di dunia seperti hukuman berat tadi. Sekarang anak zina tadi kan disandarkan pada ibunya, tidak punya perwalian. Namun sekarang yang terjadi malah dinikahkan. Pestanya besar, malah rewangnya besar, sumbangannya juga besar. Ijab sah. Sah atau tidak? Mari kita bahas bagaimana. Kalau secara hukum kenegaraan sudah ditetapkan sah, maka dihukumi sah. Namun tidak di sisi Allah. Silakan mainkan hukum di dunia, silakan. Buat-buat hukum di dunia, silakan. Namun di akhirat, ini urusannya berbeda. Ya, ini urusannya berbeda. Untuk hal ini yang terjadi sebenarnya ibu-ibu sekalian, awalnya zina, orang tua zina kan, punya anak perempuan dari hasil zina juga, bapaknya kemudian jadi walinya. Akhirnya yang berlanjut, awalnya zina, berlanjut awal anaknya juga ikut zina, berlanjut turun-temurun seperti itu. Ini tanda zina itu merusak keturunan, merusak nasab, merusak jalur keturunan sampai tobat. Ya, makanya ini perlu dibahas serius karena orang-orang nggak paham, taunya pokoknya dinikahkan saja, nggak tahu konsekuensi hukum seperti apa. Mungkin kita diselamatkan dari zina dan anak-anak kita juga demikian. Ya Allah, mudah-mudahan melindungi dari perbuatan yang sangat-sangat kecil tersebut. Terus ada lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Cina. Kan bahwa judul besar di antaranya adalah memakan harta riba. Ya. Kalau tidak memungkiri di sini, kalau tanya, apakah dengan kita bertambah, kita makan roti, itu termasuk harta tambahan yang berbeda? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mau membicarakan lembaganya. Saya cukup berikan kaidah. Kaidah ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada satupun ulama di dunia ini yang berbeda untuk pendapat ini. Saya katakan ini ijma, dikatakan oleh Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Mughni, dan juga dikatakan oleh para ulama yang lainnya. Saya cuma lihat perbedaannya cuma di buku agama Indonesia ketika saya itu belajar ketika SD. Berarti cuma di sini saja yang beda. Ya, di Indonesia saja yang berbeda. Seluruh ulama di muka bumi pendapatnya seperti ini. Kaidahnya lihat. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang itu di situ ada tambahan. Enggak pandang siapapun yang melakukannya. Pokoknya ada tambahan, maka itu termasuk riba. Tambahannya bisa jadi uangnya yang bertambah. Pinjam 1 juta kembalikan 1.200.000. Bisa jadi tambahannya karena telat. Telatnya karena apa? Denda. Ini namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah dulu yang terjadi ibu-ibu sekalian, kalau bayar tepat waktu nggak ada tambahan. Pinjam 1 juta kembali 1 juta. Namun kalau telat, maka nanti yang mengutangi dia katakan, kamu mau bayar sekarang atau tidak, kamu kena riba. Kamu mau bayar sekarang atau tidak, kena riba. Maka dia katakan, saya minta tambahan waktu. Sudah, berarti ada tambahan.
Itu namanya riba jahiliyah. 1 juta kembali 1 juta. Namun kalau telat baru ada tambahan. Kalau di zaman ini ibu-ibu belum telat pun sudah banyak tambahan. Iya tak? Belum telat pun sudah ada tambahan. Kalau telat lagi tambah lagi. Berarti lebih jelek daripada riba jahiliyah. Juga contohnya lagi yang diambil itu manfaat. Yang diambil itu apa? Manfaat. Contoh, ada yang meminjam uang kemudian gadaikan tanah. Tanahnya ini digunakan oleh yang meminjamkan uang untuk garap sawah sampai nanti utangnya itu lunas. Berarti ada pemanfaatan. Pemanfaatan ini namanya juga pemanfaatan riba. Jadi silahkan diterapkan untuk kaidah apapun. Mugi-mugi Allah selamatkan kita dari riba dan debu-debunya. Ada lagi? Saya langsung. Cukup. Baik, ini pertanyaannya numpuk. Ustadz, apakah ada doa khusus untuk peselingkuh agar bertobat? Ini sama seperti tanya saya kemarin malam Kamis itu. Ustadz, ada doa nggak supaya peselingkuhnya tobat? Doanya gimana ibu-ibu? Ada doa khusus atau tidak? Doa khususnya nggak ada, suruh tobat saja. Jangan doa kayak terus, namun kalau dia sendiri nggak mau tobat, nggak akan pernah selesai. Cara tobatnya gimana? Stop dari perselingkuhan. Kalau dia juga nggak punya niatan stop, malah terus bersama peselingkuhnya, ya tetap sama terus dosanya seperti itu. Sebenarnya puasa sebelum Idul Adha itu berapa hari? Kalau Idul Adha berarti bulan besar kemarin. Berarti pas Dzulhijjah nggih. Ada anjuran puasa dari tanggal setunggal sampai tanggal 9 hari. Mau puasa 9 hari full boleh. Atau cuma 9 saja, tanggal 9 saja puasa Arafah boleh. Mau puasa dari tanggal 1 sampai 9 boleh. Atau milih lebih daripada 3 hari, 2 hari dipilih boleh. Atau milih puasa cuma tanggal 9 saja boleh. Karena kita dianjurkan banyak-banyak puasa di awal Dzulhijjah. Kalau awal bulan Suro itu disarankan untuk puasa itu sebenarnya benar atau tidak? Boleh banyak puasa di bulan Suro. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Suro, bulan Muharram. Mau puasa banyak-banyak boleh. Ya, memperbanyak puasa boleh. Mau 10 hari di bulan ini boleh, harinya bebas boleh. Namun yang utama puasanya pada tanggal 10. Puasa apa sih namanya? Asyura. Pahalanya bagaimana? Menghapus dosa setahun yang lalu. Dosa 1 tahun diampuni. Namun dianjurkan puasanya 2 hari, 9 dan 10 sekaligus. Ada ulama yang bahkan anjurkan 3 hari, 9, 10, 11. Jadi urutannya 9, 10, 11. Berarti besok itu Jumat depan, terus Sabtunya, terus Minggunya. Ya, Jumat, Sabtu, Ahadnya. Atau puasa 9, 10 saja, berarti Jumat dan Sabtu. Atau puasanya tanggal 10 saja, berarti hari Sabtunya saja. Dan tidak masalah berpuasa pada hari Sabtu walaupun sehari, karena puasanya ini punya sebab. Kalau puasanya punya sebab, boleh. Karena ada sebabnya, bertepatan dengan hari Asyura. Bagaimana hukum wali nikah yang tidak sah tadi terhadap pernikahan anaknya? Apakah anaknya harus mengulang pernikahan atau bagaimana? Secara hukum, kalau dijalankan secara hukum dunia itu sudah dianggap sah. Ya, karena ini diizinkan oleh kantor urusan agama, pengadilan agama pun itu membolehkan hal ini. Saran saya, kalau sudah terlanjur seperti itu, kalau bisa malahan ditunda sampai, kalau ini hamil, ditunda sampai melahirkan.
Ini lebih aman. Kemudian dua pasangan ini harus bertobat. Ya, ini lebih aman untuk sahnya nikahnya. Kalau sudah terlanjur ya sudah, mau diulang-ulang juga KUA nggak mau. Bagaimana hukum terhadap orang yang selalu percaya terhadap terawangan orang lain, seolah-olah apapun hasil terawangan itu selalu benar? Berarti bisa melihat alam gaib gitu ya, terawangan ya, ramalan. Ini mungkin ada pada anak indigo atau yang lainnya seperti itu, bisa melihat alam gaib. Saran saya tidak dipercaya, karena alam gaib ini adalah urusannya Allah, bukan urusannya manusia. Kalau ada manusia yang bisa seperti itu, manusianya yang salah. Berarti ada sesuatu dalam tubuhnya. Ini mesti diperiksa, coba diruqyah. Ada jin yang mampir di dalam tubuhnya. Bagaimana seorang istri harus menjaga atau menyimpan aib suami? Kadang ketika jenuh istri yang butuh curhat dengan teman, apa curhat itu juga termasuk ghibah? Curhat ini perlu diperhatikan baik-baik ibu-ibu sekalian. Yang pertama, curhat nggak boleh dengan laki-laki. Curhat itu tidak boleh dengan laki-laki. Apa yang terjadi kalau itu suami orang, akhirnya dia itu datang seperti pahlawan. Oh, kamu punya masalah, oh suamimu tuh elek. Ayo nanti kita ketemuan sajalah. Nanti kamu cerita apapun itu boleh. Laki-laki seperti ini biasanya buat masalah. Rumah tangga tambah retak, rumah tangga jadi bermasalah. Cuma ada pihak ketiga ini, laki-laki ini yang jadi masalah. Maka nggak boleh curhat pada laki-laki. Kemudian yang kedua, curhatnya ini harus punya tujuan supaya suaminya jadi baik. Kalau bisa dengan orang yang dekat pada suaminya, mungkin dengan anggota keluarga suami atau dengan teman-teman dekatnya dari suami tadi. Tidak pada orang lain, biar aibnya tidak tersebar luas. Kemudian yang diceritakan cuma masalahnya saja, tidak boleh hal-hal yang lain yang tidak terkait dengan masalah. Wah, suamiku suka ngorok. Kalau suaminya punya masalah, bukan masalah itu, nggak boleh bahas aib yang ini. Wah, suamiku itu malah sholat di masjid. Oh, nggak ada kaitannya kok, maka nggak perlu dibahas ini dulu, ini masalah lain. Ya, cukup masalahnya saja yang dibahas, tidak perlu mengungkit aib-aib yang lainnya. Maka perlu hati-hati kalau membicarakan. Baik. Bolehkah ziarah kubur? Kalau berziarah di alam kubur menurut agama Islam boleh ataukah tidak? Ziarah kubur itu boleh. Zurul kubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur itu lebih mengingatkan pada alam akhirat. Jadi boleh atau tidak? Boleh. Namun beberapa catatan. Yang pertama, tidak boleh dilakukan pada waktu tertentu. Tidak ada waktu istimewa untuk ziarah kubur. Tidak pada bulan tertentu, tidak pada hari-hari tertentu. Kapan ziarah kubur? Bebas waktunya. Mungkin pas lagi mudik, kalau ada yang tinggal di tempat yang jauh, kesempatan untuk ziarah kubur boleh. Dia tidak paskan dengan waktu. Namun kalau khususkan pada bulan tertentu tidak ada tuntunan. Yang kedua, ziarah kubur ini tujuannya mengingat mati, bukan tujuannya untuk meminta doa pada orang yang sudah mati. Namun kita yang mengingat mati. Kalau kita mendoakan orang yang mati bagaimana? Boleh, itu yang diperintahkan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh nganggap afdol kalau kita mau berdoa, nganggap afdolnya untuk hajat-hajat kita dipenuhi kalau pas ziarah kubur, bukan di masjid. Doa tetap lebih afdol itu berdoa di rumah Allah, di waktu-waktu tertentu, di tempat tertentu seperti di Mekah atau di Madinah, atau ketika seseorang sedang melakukan sa'i ketika berada di Bukit Sofa atau Bukit Marwah. Doa paling afdol di situ. Ini dilihat dari sisi tempat. Jadi bukan di kuburan tadi. Untuk meminta hajat apapun, lagi susah dalam masalah utang, lagi punya penyakit berat, mintanya pada Allah, namun harus juga tidak mengkhususkan tempat tertentu untuk berdoa tadi. Wallahu a'lam.
Bagaimana jika seorang istri minta cerai dengan suaminya karena suami sering meninggalkan kewajibannya sebagai muslim dan sering berbuat maksiat, padahal sudah dinasihati berkali-kali dan suami juga menyetujui permintaan sang istri. Atas dasar si suami juga sudah tidak sepaham lagi dengan istri dan berniat pisah. Pada keadaan ini apakah sang istri wajib mengembalikan mahar terhadap suami karena kasus ini sudah didaftarkan ke pengadilan agama? Kalau sudah didaftarkan, kalau memang niatannya sudah benar ingin pisah, yang pertama dipikir lagi, coba ditimbang-timbang lagi lah. Ibu-ibu ingin dapat pahala, ingin dapat lahan amal, ingin dapat lahan dakwah ataukah tidak? Kalau memang sudah berat untuk dakwai suami, keputusannya seperti itu, silakan jalankan. Yang kedua, ditimbang-timbang lagi apakah suami yang ini nanti lebih baik ataukah nanti kalau mau menikah lagi dapat suami yang lebih bagus. Ditimbang-timbang lagi benar-benar matang-matang sekali kalau ingin pisah. Kemudian yang ketiga, cerainya harus dengan alasan yang benar. Kalau ini sudah lewat pengadilan agama, kalau ini statusnya berarti bisa dua cara. Bisa nempuh jalan talak, bisa nempuh jalan khulu. Kalau talak itu dari suami yang jatuhkan talak pada istri. Namun kalau dari istri namanya gugat, itu disilakan dengan khulu. Dua-duanya ada di pengadilan agama. Masalah mau mengembalikan mahar atau tidak itu bukan permintaan suami, itu diselesaikan di pengadilan. Suami nggak boleh nuntut maharnya dikembalikan, harus dengan keputusan pengadilan. Maka kalau nikah lewat KUA dengan jalan yang sah, pisahnya juga harus dengan jalan yang sah. Tidak boleh tinggalkan istri begitu saja. Kawin atau nikah tadi lewat jalur yang benar, pisahnya juga tempuh juga jalan yang benar. Tidak asal ceraikan atau tinggalkan begitu saja. Bagaimana jika seorang wanita melahirkan anak di luar nikah, sang pacar pergi dan tidak bertanggung jawab, lalu bayi tersebut apakah ibunya sendiri yang bertanggung jawab atau ayah dan saudara laki-lakinya? Resikonya perempuan nanggung sendiri. Sekarang mau nuntut siapa kalau sudah terjadi seperti ini? Makanya ibu-ibu yang hadir sini, kalau punya anak perempuan jaga baik-baik daripada menyesal nantinya. Lihat dia pergi sama siapa, pulang dengan siapa. Laki-laki yang gak dikenal, baiknya gak usah seperti itu. Jaga anak putri ibu baik-baik, jangan bebaskan dia jalan dengan laki-laki, jangan bebaskan dia itu bergaul dengan laki-laki, jangan bebaskan dia main HP, chattingan juga dengan laki-laki, bahaya. Daripada menyesal nanti seperti ini. Masih tanya, anaknya sekarang siapa yang ngurus, tanggung jawab siapa? Wanita tanggung jawab sendiri. Maka dalam kasus perselingkuhan dan perzinaan, yang rugi itu kebanyakan perempuan. Maka jaga putrinya baik-baik ibu-ibu, jangan sampai salah jalan, jangan sampai nanti menyesal nanti kalau sudah terjadi. Ustaz, bila suami karena cinta mati sama istri, Masya Allah, dia usaha penuhi kebutuhan walau dengan utang. Ini penuhi kebutuhan walau dengan utang. Utangnya cari sana sini dan banyak yang tidak dilunasi, hanya janji-janji. Ada yang meninggal, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun itu lupa apa nafkahnya tersebut halal. Bila dapat uang selalu bilang sudah untuk yang lain. Ini jamaah saking bingung. Ibu-ibu sekalian, ini tips untuk ibu-ibu sajalah. Saya yakin ini masalahnya, ini cuma satu saja problemnya di sini. Yang jadi masalah besar ini karena kurang nerimo. Karena kurang apa ibu-ibu? Nerimo. Kalau sudah punya sifat nerimo, lihat tetangga punya motor baru, lihat tetangga bawa turun kulkas baru, insya Allah tidak akan dipedulikan. Namun kalau nerimonya nggak ada tadi gimana? Ya, tadi di rumah cerewet terus. Lihat tetangga tadi punya motor baru, mas, itu loh, motor anyar meneng. Akhirnya suaminya karena cinta mati tadi pada istri, cari utang, golek utang untuk toko motor. Nambah satu lagi.
Ada lagi kulkas tadi, minta lagi. Wah, ada kulkas anyar. Akhirnya suami lagi pingin nambah lagi. Akhirnya nambah utang. Tetangga toko mobil anyar lagi nambah. Kulkasnya akhirnya dijual, motornya dijual, nambah utang lagi untuk toko mobil anyar. Kalau nerimo itu ada, nggak peduli dengan tetangga, insya Allah seperti ini tidak dipedulikan ibu-ibu. Maka lihat kemampuan suami itu seperti apa, sehingga juga jangan sampai menyusahkan suami. Baiknya jadi istri sudah, jangan paksakan. Mas, kalau memang nggak mampu, nggak usah hidup seperti ini saja, nggak masalah. Ya toh ibu-ibu? Insya Allah semua nerimo nggih. Mugi-mugi pulang sampai di rumah nggak banyak ngomel dengan kebutuhan, nggak banyak ngomel dengan makan, nggak banyak ngomel dengan motor, nggak banyak ngomel dengan kulkas. Saya itu pernah sampai ada komentar dari jamaah itu waktu ngaji dengan saya. Pak Camat dengar langsung ini. Dia begini, suami yang komentar langsung, Ustadz, ketika ngaji di Wara, Masya Allah istri saya seminggu itu nggak minta apa-apa. Wah, bagus sekali Pak itu berarti Pak. Berarti sukses ngajinya. Nggak minta macem-macem loh, Masya Allah. Waduh, istrinya itu luar biasa sekali. Dapat hidayah. Mungkin nanti ibu pulang seperti itu. Orang suami dengar ini loh, nanti pulang nggak minta macem-macem loh Bapak. Ustaz, bagaimana dengan zina mata, zina hati? Apakah termasuk dosa besar dan bagaimana hukumannya? Tidak sampai dosa besar. Namun kalau itu sampai zina mata, sampai zina hati, sibukkan dengan hal yang lain sehingga tidak disibukkan dengan hal zina tadi, walaupun dengan mata, walaupun dengan hati. Alihkan dan sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Kalau untuk yang putri-putri remaja, kalau laki-laki di sini belum siap untuk nikah, masih sekolah lagi, ada yang senang, ada yang naksir, nggak usah dijawab, ya, nggak usah dijawab. Untuk apa mau dilanjutkan? Adanya nantinya jalan bareng, pingin nge-time, pingin ngedate, pingin jalan berdua, pingin janjian, pingin malam mingguan, susah. Kalau perempuannya sudah macam-macam, sok-sokan jadi seperti istrinya, padahal belum jadi milik apa-apa. Minta untuk belikan tas, minta untuk belikan ini, minta untuk belikan itu, padahal istri juga bukan. Akhirnya laki-laki ini gara-gara pacarnya ini bohong lagi pada bapaknya, ibunya di rumah, katanya mau kerja kelompok. Terus jaluk duit sama bapak Simbo, ternyata bukan kerja kelompok, jalan karo pacar. Makanya jangan dilanjutkan seperti ini. Masalahnya di kedepannya nanti masalah besar. Kalau anak yang tidak diketahui siapa orang tuanya, anak tersebut dinasabkan kepada siapa? Tidak pada siapa-siapa. Tidak pada orang tua angkatnya juga. Masalah nikahnya nanti, anak ini nanti jadi urusan wali hakim, yaitu kantor urusan agama. Saya sudah 6 tahun menikah. Saya adalah anak perempuan di luar nikah. Berarti orang tuanya dulu berzina. Dulu saat nikah saya tanya ke KUA, apakah pakai wali hakim atau ayah saya sendiri? Kata pihak KUA, ayah sendiri tidak apa-apa. Bagaimana Ustaz, apakah anak nikah saya, akad nikah saya sah atau tidak? Apa harus dibilang ijab kabul dengan wali hakim? Saya takut kalau pernikahan saya tidak sah, karena dulu ayah saya yang menikahkan saya. Kalau KUA katakan sah, maka jadi sah. Kalau mau diulang mungkin lebih baik, namun dengan kalau tidak mau lewat pencatatan, mungkin ada seorang yang bisa nikahkan, yang penting perwaliannya itu bukan dengan bapaknya sendiri, ada wali hakim atau ada orang situ yang bisa jadi walinya, juga ada saksi, juga ada seperti dalam ijab kabul, itu lebih baik. Namun kalau diulang insya Allah tidak masalah, karena sudah dianggap sah oleh kantor urusan agama. Berdosakah seorang istri membiarkan atau mendiamkan suami berselingkuh karena sudah diingatkan berkali-kali tapi tidak diindahkan? Si istri tidak ingin rumah tangganya rusak. Lalu apa yang dilakukan si istri seharusnya? Yang dilakukan ingatkan suami.
Terus kalau suaminya ngeyel gimana? Diingatkan terus, suruh ya bertobat, bahkan kalau bisa suruh ngaji. Ini mumpung lagi bahas perselingkuhan ini di Masjid Al-Huda Pelayan, biar hadir di sini, biar sadar langsung. Mungkin Allah beri hidayah. Kalau enggak ini ada rekamannya, putar rekamannya, kasih ke suami. Mudah-mudahan sadar dan taubat. Ya, dan terus tambah doa mudah-mudahan suami itu sadar. Apa hukumnya menghadiri undangan walimahan di mana mempelai itu hamil dulu sebelum ijab kabul? Kira-kira kalau enggak disumbang gimana? Boleh atau tidak? Ah, masa kena nih. Kalau enggak nyumbang gimana? Enggak hadir gimana? Sah atau tidak? Boleh atau tidak? Jenengan yang biasanya kena masalah karena sudah dicatat kon nyumbang. Kepiye meneh coba? Kalau saya sendiri mau diundang, ya undangan seperti ini saya nggak akan hadir. Apalagi disuruh ngisi khutbah nikah, mau mohon-mohon sekalipun walaupun itu orang dekat saya nggak akan hadir. Hah? Mus dikunjung mau dikasih apapun, duit sak-em pun saya nggak hadir. Ya, nggak akan hadir selamanya seperti ini. Apalagi suruh ngisi, ya Allah, itu sama saja saya ridhoi, saya setujui hal itu. Itu sikap saya. Jenengan tinggal timbang masing-masing. Bagaimana membedakan musibah itu sebagai ujian atau hukuman? Hukuman itu dilihat. Kalau kita itu banyak dosa, maka musibah itu bisa jadi hukuman bagi kita. Allah negur kita itu dengan musibah tadi, ditimpakan penyakit yang berat. Mungkin ketika diberikan penyakit ini malah sadar. Ditimpakan utang yang berat, mungkin dengan cobaan yang berat ini mudah-mudahan tambah sadar. Namun kalau itu sifatnya ujian, itu untuk orang beriman, meningkatkan imannya, meningkatkan ketakwaannya. Ada juga yang ditimpa penyakit, ada juga ditimpa utang dan seterusnya. Semuanya ini untuk meninggikan derajatnya. Apakah ujian atau hukuman bisa menghapus dosa? Bisa menghapus dosa, bisa juga meringankan siksaan di akhirat. Bolehkah seorang muslim turut merawat jenazah orang non-muslim? Lalu bagaimana apabila jenazah non-muslim itu orang tuanya sendiri? Kalau orang tuanya sendiri silakan dirawat, namun tidak boleh disolatkan. Apa kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya yang non-muslim? Kewajibannya cuma semasa hidupnya saja. Ya, namun ketika sudah meninggal dunia sudah lepas kewajibannya dan tidak ada doa juga untuk orang tuanya karena sudah berbeda keyakinan dan tidak manfaat. Doa apa yang harus rutin dibaca orang tua agar anak-anaknya selalu berada di jalan yang benar dan menjadi orang yang bertakwa? Rutinkan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus Rabbi habli minas sholihin, dan masih banyak doa yang lainnya. Surat apa yang sebaiknya dibaca dalam sholat tahajud setelah surat Al-Fatihah? Setelah surat Al-Fatihah untuk sholat tahajud, bacaan suratnya bebas, tidak ada surat khusus kecuali sholat witir. Sholat witir kalau sholatnya 3 rakaat dianjurkan rakaat pertama surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga setelah surat Al-Fatihah Qul huwallahu ahad, atau bisa tambah dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu untuk sholat witir. Bagaimana solusinya agar ibu-ibu tidak ikut-ikutan ngerumpi bila ada di tengah tetangga? Solusinya jangan ngumpul-ngumpul dengan orang yang biasa ngerumpi. Ngumpul dengan orang yang biasanya ngaji. Kalau ngumpul dengan tetangga yang biasanya ngerumpi, akhirnya mulut juga ikut ngerumpi. Saya tak belajar untuk bisa ikut jalani syarat Ustaz. Saat ngaji saya selalu ikut di Warak, di Klayan, di Purwosari, kadang malam Sabtu di Karangreje. Masya Allah, mungkin istiqomah. Saat bersama Ustaz ngaji, jiwa saya apa ya?
tenang, saya tidak akan berbuat merumpi lagi. Tetapi sampai di rumah masih sering ikut-ikutan, rasanya tonggo. Bahkan apa yang saya dengar itu sampaikan. Apakah saya ini termasuk munafik? Biar selamat, kurangi seperti itu bergaulnya, biar ngajinya manfaat. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan bila masyarakat belum bisa menerima pendapat kita yang kita yakini sudah sesuai tuntunan Rasulullah SAW? Kalau kita punya pendapat, tetangga atau masyarakat sekitar kita belum bisa menerima, maka dakwahnya pelan-pelan. Karena ketika menyampaikan butuh bertahap. Ada yang disampaikan langsung bisa menerima, ada yang disampaikan 1000 kali pun itu tidak bisa menerima. Saya yakin ibu-ibu datang ngaji di sini juga belum bisa 100% menerima. Ada yang langsung menerima, ada yang butuh bertahap. Betul apa badan? Ada yang langsung nerima, alhamdulillah. Ada yang nggak nerima, saya nggak maksa. Saya nggak hukum ibu-ibu, saya nggak paksa ibu-ibu. Pokoknya mau menerima, alhamdulillah. Nggak mau menerima, pokoknya urusannya masing-masing. Tugas saya cuma menyampaikan. Siapa suruh ngaji? Kalau ngaji ya resikonya kayak gini. Namun kalau ngaji, nggak ngaji, dosanya double malahan. Yang pertama karena nggak ngaji terus berdosa. Namun kalau sudah ngaji namun masih lanjut maksiat, berarti dosanya cuma 1. Nggak jadi double, diperingan. Resikonya ngaji ya nambah ilmu. Mungkin nambah ilmu tadi terus bisa memperbaiki diri. Bagaimana cara membuktikan bahwa seorang itu benar-benar berselingkuh, berhubungan badan? Karena menurut saya menyaksikan perselingkuhan dengan total 4 laki-laki itu sulit sekali. Bagaimana dengan dugaan terhadap laki-laki yang berselingkuh, bertemu dengan wanita lain di ruang tertutup, namun tidak ada yang berani membuktikan. Jadi ini sudah bertemu di ruang tertutup, namun tidak ada yang jadi saksi. Berarti solusinya gimana? Harus maksa orang itu untuk ngaku. Karena kalau tidak ada saksi berarti harus dari pengakuan yang berbuat. Kalau dia katakan, wah saya dalam ruangan cuma ngobrol saja, ya wes berarti kepiye meneh. Katanya cuma ngobrol, enggak dekat-dekatan, yang ini sana, yang itu. Enggak ngobrol, enggak dekat-dekatan. Kalau bilang seperti itu gimana lagi? Ya persaksiannya seperti itu, dia juga ngakunya seperti itu, enggak ada saksi, ya enggak bisa. Hukumannya gimana? Biar nanti hukumannya dengan Allah nanti di akhirat. Ya, hukumannya nanti dengan Allah di akhirat. Inilah susahnya memang nuduh orang itu beratnya di sini karena butuh 4 orang saksi. Bagaimana hukumnya jika orang yang melakukan zina mengatakan sendiri bahwa pernah melakukan zina tetapi belum bertobat? Apakah boleh apabila seorang wanita safar sendiri untuk keperluan studi melakukan seminar di luar kota? Baik, yang pertama tadi, kalau sudah mengaku kalau tidak diterapkan hukum maka kewajibannya taubat. Kewajibannya apa? Taubat. Namun kalau di sini dia tidak ada hukum Islam di sini yang diterapkannya, sudah tobat saja sudah cukup. Dan tobatnya harus tobat yang jujur, tidak boleh diulangi lagi dan benar-benar menyesal apa yang telah dilakukan. Terus yang ditanya di sini, kalau ibu-ibu pergi safar sendiri, apakah dibolehkan? Nabi SAW mengatakan tidak boleh seorang wanita pergi bersafar kecuali ditemani oleh mahram, suami atau anak laki-lakinya atau paman laki-lakinya, ditemani oleh mahramnya tadi. Tidak bisa pergi sendirian. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, mungkin manfaat dan mudah-mudahan semuanya diberi taufik dan hidayah untuk terus beramal soleh dan dikuatkan untuk meninggalkan maksiat. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.